Salam. Uh, Saat ini di bulan September 2023, setiap tahun menjelang tanggal 30 September di Indonesia selalu dibicarakan, bahkan ada yang menggoreng kembali tentang PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, apalagi menjelang Pilpres, biasanya ramai ya membicarakan tentang Partai Komunis Indonesia, baik yang mendekati secara historis, tapi tidak sedikit yang kembali melakukan stigma, tuduhan-tuduhan, bahkan tuduhan yang tidak mendasar kepada orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Kita tahu bahwa tanggal 30 September 65 adalah peristiwa yang kelam bagi bangsa Indonesia. Ada pembunuhan terhadap para jenderal yang dilakukan oleh kalangan angkatan bersenjata juga. Yang dibunuh jenderal-jenderal, tapi yang mati atau yang dituduh, yang menimbulkan korban begitu banyak adalah rakyat. Ada yang menyebutkan 600.000, bahkan ada yang menyebut bilangan 1 juta yang dibantai terhadap kelompok yang dianggap Partai Komunis Indonesia atau yang ya berindikasi pendukung Partai Komunis Indonesia. Ini ada peristiwa kelam yang banyak mengutuk karena ya betapa, terutama buat yang memiliki hati nurani, begitu mudahnya, begitu murahnya rakyat Indonesia dibantai, dihukum, dibunuh tanpa melalui proses peradilan. Inilah yang dikecam baik oleh bangsa kita sendiri maupun dunia mengecam tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Saudara, nah tentu saja peristiwa ini sudah lama ya terjadinya, 65, sementara sekarang sudah 2023. Tapi kembali itu dampaknya masih tetap ada. Walaupun Partai Komunis oleh TAP MPR sudah dilarang, tapi ada saja yang menggoreng, menuduh, menstigma, dan ini adalah perbuatan-perbuatan yang kategori irasional, tapi justru banyak dilakukan orang-orang yang terpelajar, ya mungkin ini karena tadi tuh
persoalannya adalah persoalan kekuasaan. Kalau sudah menyangkut kekuasaan, sehingga ada upaya yang disebut menghalalkan segala cara karena ingin berkuasa, maka hoax, tuduhan-tuduhan, stigma-stigma dilakukan. Dan ini dulu dilakukan oleh Orde Baru. Sehingga Gus Dur pernah mengatakan, ya Soeharto itu gorengannya ya PKI itu, gorengannya. Artinya menuduh orang yang tidak sama dengan dia dengan tuduhan PKI. Dan seharusnya ini sudah tidak boleh dilakukan lagi. Tapi kembali itu karena ya keinginan berkuasa, sehingga bagi mereka sah saja menuduh sana sini. Maka itulah ya, Imam Ali Khamenei itu seorang pemimpin Islam dunia mengingatkan kepada kita supaya berhati-hati masalah kekuasaan. Beliau mengatakan bahwa bahaya kekuasaan itu tidak disertai spiritual. Jadi kalau orang-orang yang bergelut di bidang kekuasaan, punya cita-cita memimpin atau bergerak di bidang partai politik, aktivis politik, dia harus punya landasan spiritual, termasuk motivasi spiritual. Karena kalau tidak dilandasi spiritual, bahaya. Apa itu spiritual? Spiritual itu semangat ruh. Ya, tubuh manusia ini ada ruh, ada fisik. Fisik itu berasal dari tanah. Tanah itu hitam, berbau, diinjak-injak. Nah, unsur tanah ini biasa mengajak kepada perbuatan dosa, perbuatan nista, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, unsur tanah. Tapi unsur ruh ini karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengajak kepada ketinggian, kemuliaan, perbuatan baik, perbuatan suci. Maka itu betapa pentingnya spiritualitas. Namun demikian, memang peristiwa yang terjadi 30 September atau pemberontakan G30 SPKI, yang akhirnya yang banyak terbunuh, yang banyak ya jadi korban adalah orang-orang yang mendukung PKI, atau sebenarnya banyak juga yang tidak tahu tapi dituduh PKI. Peristiwa yang amat menyedihkan ini karena korbannya cukup banyak, ada yang mengatakan 600.000, ada yang mengatakan 1 juta yang tewas pada saat itu. Ini menjadi bahan introspeksi diri, termasuk juga menjadi bahan introspeksi kalangan komunis. Karena komunis dulu nomor 3 di Indonesia itu, setelah PNI, NU, dan yang ketiga Partai Komunis, cukup banyak Indonesia. Tapi dengan adanya serangan, pukulan yang mematikan, yang menyebabkan begitu banyak korban, ya menjadi otokritik juga buat kalangan Partai Komunis. Ya, karena memang mereka ya punya doktrin tentang kritik, otokritik. Mereka melakukan kritik keluar, tapi juga otokritik, melakukan kritik ke dalam. Artinya Partai Komunis, karena sebelumnya di negara yang beragama, dia anti agama. Ya, dan selama lebih 50 tahun itu melakukan upaya-upaya menjauhkan orang dari agama. Ini sebenarnya melawan fitrah manusia, karena fitrah manusia adalah ya ingin dekat kepada Tuhan. Segala upaya yang menjauhkan manusia dari Tuhan adalah berbahaya.
Dan itulah ya semenjak tahun 65 ya, baik di Indonesia maupun di dunia, ya kalangan komunis ya melakukan introspeksi bahwa segala upaya memerangi agama itu sia-sia. Dan memang akhirnya sekarang beberapa negara komunis atau ada beberapa negara yang ada partai komunis tidak lagi memerangi agama. Salam.